Good morning everyone, menjumpai Anda kembali dari meja kerja saya di kota Brisbane. Bagaimana kabar Anda? Saya berharap saudara dalam keadaan yang baik dan damai sejahtera Allah yang memelihara Anda sampai hari ini. Tuhan tetap memberkati Anda semuanya. Baik, Anda dan saya hidup di dunia yang penuh dengan sampah. Saya tidak tahu apakah sudah pernah mengalami kebanjiran atau tidak. Ya, andai kata suatu daerah ataupun daerah Anda terkena banjir ya, yang cukup besar, maka setelah banjir itu surut, maka saudara akan sadari bahwa apa yang ada di dalam rumah Anda ataupun tempat Anda adalah sampah orang lain, sampah yang bukan menjadi milik Anda, dan juga betapa kotornya, ya, betapa kotornya mereka ini ataupun sampah-sampah ini sudah menodai kehidupan Anda. Nah, pernahkah Anda juga disodori perkara ataupun peristiwa seperti banjir ini mendatangi kehidupan Anda? Anda dipaksa ya, untuk menyimpan sampah. Anda dipaksa juga untuk membersihkannya di lain hari. Terkadang peristiwa-peristiwa ini membuat hati Anda terluka dan kejadian yang begini ini membuat trauma Anda, membuat kehidupan Anda kehilangan sukacita. Tentunya kita semua pernah mengalami. Kalau Anda hidup benar dalam lingkungan rimba raya, tentu Anda tidak terlalu naif lah. Terkadang kita juga mengalami apa yang dikatakan dipaksa ataupun terpaksa melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hati nurani, dan itu akan membuat hati kita menjadi sakit ataupun berdarah-darah. Itu sama persis seperti sampah dilemparkan di persis di wajah kita. Sekarang saya mau bertanya kepada saudara, apakah Anda mau melakukan perihal demikian terus-menerus? Orang buang sampah, kemudian saudara ya bersihin lagi, saudara terima terlebih dahulu, ambil waktu untuk membersihkan dan lain sebagainya. Sebenarnya Anda memiliki pilihan. Anda memiliki pilihan. Anda bisa menyembunyikan semuanya itu dengan mengambil mungkin kantong sampah dan menaruh semuanya itu di dalamnya, kemudian Anda sembunyikan di dalam pakaian Anda dan berlaku seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Tetapi Anda dan saya juga mengetahui bahwa kita tidak bisa membohongi orang banyak. Mereka akan melihat apa yang ada di dalam diri kita. Ya. Cepat atau lambat, sampah itu akan berbau busuk. Ya, baik itu Anda tidak bisa menyembunyikan lagi, ataupun Anda tidak bisa warnai kantong plastik itu dengan warna-warna yang indah, berharap tidak berbau busuk. Nah, saudara, sekali lagi bahwa kita tidak bisa membohongi orang lain. Sebentar saja semua akan terkuak, semua akan terbuka, semua akan diketahui. Jadi apa yang Anda harus lakukan? Jika Anda mengikuti cara pandang Tuhan Yesus, maka Anda akan mendapatkan satu pola kehidupan yang berbeda. Satu pola kehidupan yang lain daripada yang lain. Itu pun akan saudara bisa aplikasikan dalam setiap kejadian yang menghampiri kehidupan Anda. Ingatlah bahwa Tuhan mengasihi Anda sebagaimana Anda ada, tapi Dia menolak untuk meninggalkan Anda dalam keadaan yang sama. Saya dapat masukkan bahwa menjadi berkat dalam perbendaharaan hikmat ini. Yaitu begini, apa perbedaannya antara berubah dengan bertumbuh? Perubahan itu membutuhkan tindakan dan pemikiran yang konkret, inovasi yang baru, bahkan terkadang kematian barulah perubahan itu terjadi. Sebagai contoh begini, pertobatan. Kalau asli, ya, kalau saudara bertobat asli, maka saya akan melihat ya, keadaan Anda itu benar-benar baru. Yang lama itu sudah pernah. Nah, pertumbuhan adalah pemapanan ortodoksi
lakukan terus-menerus apa yang benar, maka Anda akan dewasa, Anda akan mengalami satu gaya hidup yang benar. Jikalau Anda dijahati oleh seseorang, janganlah bereaksi keliru. Tiba saatnya Anda mengetahui keadaan diri sendiri. Apabila saudara ingin mengetahui apakah saudara sudah berubah atau sudah bertumbuh. Matius 26 ayat 53 mengatakan demikian. Tentunya kamu tahu bahwa aku bisa meminta, ini doa daripada Tuhan Yesus, bukan doa daripada Tuhan Yesus, tapi doa perkataan Tuhan Yesus kepada banyak orang. Tentunya kamu tahu bahwa aku bisa meminta Bapa untuk mengirimkan 12 pasukan malaikat untuk membantu aku. Dari semua penghinaan dan semua penderitaan yang Yesus harus tenang. Pernyataan inilah yang paling menonjol dari cara pandang dia, cara pandang Yesus akan situasi dan kondisi sesaat. Dia melihat Bapa, dan Bapa tidak meninggalkan dia dalam masalah. 12 pasukan malaikat siap untuk diberi tugas untuk menyelamatkan. Tetapi Yesus melihat tangan Bapa yang mengatur keluar masuk perihal yang dia harus alami guna mengenapi rencana Tuhan. Dia berhenti untuk meminta. Mohon tidak memandang rendah kuasa Tuhan, dan dia mampu untuk merubah keadaan Anda dalam sekejap. Memberikan pertumbuhan, tetapkan juga reaksi Anda, respon hari ini. Jangan memalukan nama Tuhan untuk apa yang Anda tahu. When something happen, you have three choices. Number one, let it define you. Number two, let it destroys you. And three, let it strengthen you. Saya harap saudara akan memilih. Tuhan memberkati saudara.